وذريتي وآل بيت أجمعين خاصة الذين ولم ينعمني والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وفقهاء في الدين جل تفسير الحديث المسلم في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم halaman 3 baris pertama itu khaliqu kulli syai. Bismillahirrahmanirrahim. Khaliqu kulli syai'in fala syarika lahu wa fala syarika lahu ta'ala bihi wa huwal wahid ay al-munfarid bil wahiyati al-qahharu ay al-mustawalla ala jami'i khalqihi anna fi datihim hukmuhu wa sultanuhu qahar fala yastati'u ahadan raddu tadbirahu wala furuj an maqadirihi wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu ila jami'i khalqi li hidayatihim ay ila tariqil khalqi wa litakmili ma'ashihim ay umuri dunyahum wa ma'adihim ay akhiratuhum fa huwa sallallahu alaihi wasallam mubashshira wa munziru wa mubayyinu linnas wa ma yahtajuna ilahi fi umuri din wa dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Masih mengenal Allah. Khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Jadi kategori syai' itu apa aja, sesuatu. Makanya ada doa itu ya, yang saya lihat sih dari Syekh Al-Kabani itu pernah dengar. Allahumma hamni wa nahnu ahaqqu bi rahmatika wa qulta wa qulta haqq wa rahmati wasi'at kulla syai' wa nahnu syai'un min asyaika. Itu kata saya akan bantu doanya. Ya Allah, ya, Engkau berkata, Engkau berfirman dalam firman-Mu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu, syai'. Waha, dan inilah nahnu, ya, syai'un min asyaika, sesuatu daripada sesuatu itu. Itu. Jadi doanya kan dia pakai ambil dari Al-Qur'an. Ya Allah, ya, Engkau kan berkata, berfirman, firman-Mu kan maha benar. Ya, warahmati, kasih sayangku, ya, warahmati wasi'at kulla syai', untuk menyeluruh bagi segala asyai'. Nah, kami kan syai' itu, gitu. Makanya rahmat ini kami berhak kita dapat rahmat juga. Itu indah betul ya doanya itu. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi fala syarikalah, maka tidak bisa ada sekutu bagi Allah. Kalau Allah yang menciptakan, masa iya sang pencipta sama yang menciptakan? Kalau misalnya Tuhan itu manusia, masa manusia sama? Apa Tuhan itu sama kayak manusia? Perlu hidung, perlu makan, perlu tidur, perlu istirahat, perlu dihormati, marah kalau dicaci. Itu kan sifat-sifat manusia. Nah, Allah itu ya gak bakal mungkin sama yang diciptakan. Jadi gak ada sekutu lah bagi Allah. Wa huwa al-wahidu, dan Allah itu adalah wahid, esa, sendiri, ay al-munfaridu fi uluhiyatihi, yaitu sendiri dalam ketuhanannya. Yang sering saya gambarkan, kalau Tuhan itu ada dua aja, ya mungkin sampai sekarang dunia itu nggak ada. Jadi mustahil Tuhan itu dua, apalagi tiga. Kok mustahil? Ya iya. Kalau Tuhan itu dua, ya apalagi tiga, repotnya luar biasa. Kalau Tuhan dua, misalnya dulu, sekarang dunia itu nggak ada. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang Tuhan masih debat. Dunia ini, bumi ini bulat apa kotak, seumpama gitu.
Nah, kalau Tuhan yang satu bilang bulat, yang satu bilang kotak, dan ini Tuhan sampai sekarang masih ribut, berarti belum ada bumi. Nah, bukti bumi ini sudah ada, berarti Tuhan cuma satu. Oh, Tuhannya satu ya karena Tuhan yang kotak ngalah. Karena bulat kan, jadi Tuhan yang kotak ngalah. Ya kalau Tuhan yang kotak ngalah, ngapain jadiin Tuhan? Ini satu aja deh Tuhannya. Gitu, masa Tuhan ngalah? Oh enggak, kerjasama, enggak ngalah, kerjasama. Ya masa Tuhan butuh bantuan yang lain? Ya, jangan jadi Tuhan kalau masih butuh bantuan yang lain. Nah, gitu makanya esaknya sendirinya Tuhan itu ya malah lebih menunjukkan kekuasaannya. Ya, daripada banyaknya, apalagi Tuhannya banyak, Tuhan angin, Tuhan ini wah ribet kan. Tuhan anak, Tuhan bapak, wah repot udah. Ya, kita misalnya nggak CS sama Tuhan bapak, asal CS sama Tuhan anak beres, ya enggak? Nah, itu repot jadinya. Nah kita penganut Tuhan bapak, yang satu penganut Tuhan anak, punya utang kita nggak bisa nagih ntar di akhirat. Hah? Ya dia belain sama Tuhan anaknya dibelain, apalagi begitu. Ya Tuhan tuh satu aja lah. Ya, dua aja repot apalagi tiga. Al-Qahhar, Allah itu maha memaksa, otoriter. Maksudnya al-mustawalla, itu menguasai ala jami khalqihi, atas seluruh makhluk. An-nafidhihim, yang berlaku terhadap mereka. Hukumnya, wasultanuhu, kekuasaannya, qahran, memaksa. Jadi Allah yang maksa. Jadi gini ya. Jadi semua alam ini kita harus sadar ya. Semua alam ini yang ada di antara kita lihat ini semuanya itu diciptakan untuk manusia. Khalaqal arda lakum. Allah ciptakan bumi ini untuk kalian. Jadi semuanya itu untuk manusia. Semuanya Allah tundukkan untuk manusia. Semuanya, binatang apa semuanya, angin apa semua. Matahari yang segitu hebatnya, ribuan kali kekuatannya daripada manusia, itu matahari segitu hebatnya, segitu dibutuhkan oleh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, apa semuanya, lautan, hutan, semuanya itu butuh pada matahari. Kalau nggak ada matahari, maka nggak ada kehidupan. Makanya ada orang yang nyembah matahari. Matahari segitu hebatnya, segitu gagahnya, segitu dibutuhkannya, segitu orang banyak bergantung pada matahari. Itu matahari nggak pernah melawan Tuhan. Kenapa? Karena qaharnya Allah. Kali gitu matahari gue capek, besok istirahat ya Allah. Jangankan punya pikiran begitu, nggak bisa matahari. Semuanya nunduk. Bumi begitu juga. Kali capek berputar gitu bumi, nggak bisa. Dia pengen ngomong sama Allah, ya Allah istirahat. Tapi manusia istirahat lulu, libur. Nah, itu jadi untuk menjalankan perintah Allah mereka tuh yang begitu hebat, begitu kuat, begitu gagah, angin, hujan, yang begitu kuat, kekuatan yang melebihi manusia, nggak berani ya untuk tidak menjalankan perintah. Ini manusia. Kenapa kalau Allah nggak jadikan nggak diizinkan mereka untuk beristirahat sebentar pun? Kenapa? Karena Allah ciptakan mereka untuk manusia. Jadi kita harus tahu disayang sama Allah itu. Jadi mereka nggak berani berbuat apa? Karena kata matahari, kata bulan, kata semua alam ini, kata kami diciptakan untuk melayani manusia. Seluruh dunia ini diciptakan Allah untuk melayani manusia. Nah, manusia diciptakan untuk melayani Allah, ibadah kepada Allah. Ini qaharnya Allah. Kalau Allah nggak punya qahar ya buktinya gini ya. Kita lihat ya di PKT itu ada anak kecil nunggangi kuda, nurut aja. Anak kecil usianya berapa? Kuda usianya berapa? Ini bisa aja kuda banding ke bocah. Kadang-kadang ditarik sama anak kecil tuh, nurut aja kuda. Ya, artinya apa? Kuda yang segitu hebat, yang tua, yang gagah, yang perkasa, ngalahin itu bocah kecil. Karena memang Allah yang nundukkan itu kuda untuk manusia. Gitu. Nah, sehingga jangan heran kalau ada binatang yang nggak ditundukkan sama manusia, nggak bisa. Orang yang miara ular dari kecil, dipiara, dibayain, tetap aja kalau matok aja.
Kenapa itu sebagai dalil? Wahai manusia, kamu jangan lupa diri. Walaupun engkau pintar, engkau kaya, segala macam ini, ya, ini semua itu kebaikan-kebaikan ini aku yang nundukkan, bukan diri kamu. Gitu, bukan? Karena kita sekarang suka apa? Suka lupa diri gitu. Maksud lupa diri itu gini. Kebaikan Allah kita suka selewengkan. Ya, makanya Allah ciptakan juga makhluk kalajengking itu nggak nurut sama kita, tetap nyengat kita. Ya, artinya apa? Lu nggak bisa itu bikin ngerti nurutin kalajengking. Gitu. Kalau mau nyengat aja. Ular juga begitu, buaya juga begitu. Biar ada kecil gak lu sayang rusak-rusak mulu. Kalau waktunya makan kamu ya makan juga. Ini menandakan bukan kau yang menundukkan binatang ini, tapi aku kata Allah. Ada nggak orang yang udah di apa? Ada bayi kecil lemah jatuh ke kandang beruang, tapi beruang nggak diapa-apain, nggak ngapa-ngapain bocah, nggak makan nggak apa. Tapi pawangnya yang biasa ngasih makan, karena sudah digigit sama beruang. Apa sebabnya? Itu tadi semuanya tazkirullah, semuanya diatur sama Allah, Allah yang nundukkan itu semua. Padahal kalau ukuran lemah, beruang mestinya kan makan bocah, jangan makan pawang yang udah gede yang bawa tongkat yang bawa. Kenapa nyerang pawang malah? Itu bukti ya, ini yang atur Allah. Nah kita tuh begitu karena kebaikan Allah kayak matahari itu kan matahari itu kebaikan dari Allah. Kita juga suka salah, kebaikan Allah, rezeki dari Allah kita salah gunakan. Akhirnya ada yang nyembah matahari karena dianggap itu. Sampai-sampai ya ada simbol ya, saya baca buku itu siapa yang ngarang itu, orang barat. Ya cuman ya saya buang ke buku karena emang gak bagus juga sih. Tapi ada simbol, judulnya tuh simbol rahasia yang belum terkuak di dunia. Makanya kita bisa lihat tuh patung Bunda Maria atau foto Bunda Maria kadang-kadang di belakangnya ada matahari yang bersinar, atau dewa apa di belakangnya ada matahari, karena dianggap tuh matahari adalah sebuah kehidupan. Jadi seolah-olah menyembah matahari walaupun ada sosok seorang Bunda Maria atau dewa siapa gitu namanya Gempong, ada matahari. Cuman kalau Islam simbolnya kan dikasih apa? Bulan bintang, dibilangnya bulan itu Tuhan, bintangnya dari Muhammad. Itu kan makanya saya buang itu karena ya bulan bintang itu kan simbol Islam, bukan tentang simbol Islam juga dari masjid nggak ada bulan bintang gitu. Bukan ya, ya itu kan ini saya buang. Siapa yang ngalah itu? Makanya Armstrong gitu, Robert Armstrong atau siapa itu. Tapi orang-orang pada tantangan sama dia tuh. Nah itu Allah juga ciptakan ya, Allah ciptakan nakhla wal inaba rizqan hasanan lakum. Allah ciptakan korma dan anggur sebagai rizki yang baik untuk kalian. Jadi itu rizki yang baik atau Allah ciptakan. Cuman manusia apa yang digunakan, terjadi terhadap korma dan anggur tadi, dibikin khamr. Padahal itu rezeki dari Allah, dibikin matahari ciptaan Allah dijadikan sekutunya. Nah ini kebodohan manusia, itu kekufuran. Walaupun Allah tuh, jadi jangan sampai kita tertipu oleh kebaikan Allah gitu loh. Jadi ingat aja, makanya Nabi Ibrahim itu kan ngajak kita nih, orang-orang yang punya perasaan kayak begitu, punya pemikiran begitu, diajak dulu. Saya menyembah saya lihat bintang, saya pikir dengan Tuhan. Ternyata bintang itu kecil, kalah gede sama bulan. Akhirnya inilah Tuhan, karena Tuhan lebih besar, bulan lebih besar daripada bintang. Ternyata bulan itu malam juga hilang. Akhirnya ada siang, ada matahari, lebih gagah lagi segala macam, matahari lebih hebat. Katakan ini adalah Tuhan. Ternyata matahari pun malam hilang. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang hilang, maka aku sembah Sang Pencipta itu semua. Jadi ini cara retorika Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Gitu. Ini diajak gitu. Jadi jangan buru-buru disalahin. Kalau disalahin ya penyembah patung, penyembah berhala, penyembah matahari, itu kalau disalahin mereka malah merasa benar nanti. Gitu. Disalahin malah merasa benar. Nah, ini dakwah yang kedua itu gitu. Batu banyak manfaatnya. Akhirnya orang jadi milih apa? Nyembah batu. Ya begitu. Ya. Jadi kita salah apa? Rezeki Allah. Allah kasih kita duit, tadi kita nyembah duit. Sama.
Nah, jadi semua itu qaharnya Allah, ya. Semua makhluk ini, ya, qaharnya Allah. Allah yang maha memaksa, Allah yang pengen. Jadi fala yastati'u ahadun raddu tadbiri, maka tidak akan mampu satupun raddu tadbiri, menolak pengaturannya Allah. Gak ada yang berani, matahari gak berani tuh nolak. Kalau udah atur kamu gak boleh. Jadi telat 1 detik aja gak bisa matahari. Kenapa? Saking nurut sama Allah. Terbit jam segini, terbenam jam segini. Bulan juga begitu, semuanya, bumi juga begitu, bergerak. Hujan 1 tetes pun gak boleh lebih. Kalau udah atur 1 tetes pun gak bisa lebih, gak bisa kurang. Nurut semua. Segini kapasitas turunnya, ya segitu udah. Bumi tampung, gak pakai nolak. 1 tetes pun jangan kau tolak, jangan kau muntahkan lagi. Nah ini bumi nurut semua. Nah manusia doang yang heran, aneh gitu, ya. Manusia doang, semuanya tuh seluruh alam ini takdir sama Allah, nurut sama Allah. Nah inilah uniknya manusia ini. Uniknya manusia, unik. Jadi walal khuruju an maqadirihi, dan mereka itu semua tidak bisa keluar daripada maqadirihi yang sudah ditentukan sama kali itu. Matahari nyimpang sedikit kali, lengsok kali, ada geser kemari ada motornya, nggak bisa. Matahari nggak pernah, semuanya nurut, tidak keluar, tidak menyimpang. Manusia yang nyimpang, suruh kawin sama perempuan malah penyimpangan. Aduh, itulah manusia ya, unik. Nah, wa anahu ta'ala, dan di sini. Ya. Ini endingnya nih. Wa anahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Dan Allah Ta'ala itu mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba dan rasulnya ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluk. Bukan orang Islam, seluruh makhluk, manusia semuanya, jin, ya, malaikat, semuanya makhluk kecuali Allah. Itu Nabi kita dulu seperti itu. Makanya Nabi rahmatan lil alamin. Kalau untuk ukuran mau dihancurin dunia, dari dulu sudah dihancurin di zaman Nabi Adam. Sudah dihancurin. Kenapa? Karena dari situ sudah ada kejahatan. Abang bunuh adik. Ya, Qabil bunuh Habil. Dari situ pun sudah pembangkangan. Zaman pembangkangannya itu si Qabil suruh nikah sama Labuda, saudara kembarnya Habil nggak mau, kan ngebangkang. Nah, jadi kalau untuk ukuran pembangkangan itu bisa bikin hancur manusia, dari dulu sudah hancur ini dunia. Kenapa kok sampai sekarang belum dihancurkan? Gitu. Ada tujuan Allah di ayat ini. Apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi karena kita umatnya Nabi, ini umat yang ditunggu. Jadi kita ini dapat label sebaik-baiknya umat. Kalau umat ini belum keluar, maka belum hancur dunia. Belum dihancurin. Jadi Allah kalau udah ngomong duluan, nanti bakal ada umat terbaik. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi pun jadi Nabi terbaik. Kita ini bisa menjadi umat terbaik karena Nabinya terbaik. Kenapa? Karena Nabi terbaik itu karena rahmatan lil. Nah, karena alamin ini ya, orang mukmin, orang kafir juga itu termasuk alam. Gitu. Kenapa nggak dihancurin? Karena ada Nabi. Gitu. Kenapa nggak dihancurin? Karena ada umat ini. Nah, umat ini yang ditunggu. Waktu ayat itu ada, kita udah lahir belum? Belum lahir. Tapi kita udah punya label itu tuh, kuntum khairon ummah, kalian adalah sebaik-baiknya. Bayangkan, belum lahir kita udah punya label itu. Mesti kerja dulu, cakep, baru dibilang sebaik-baiknya umat. Belum lahir kita punya label itu. Kalau apa? Kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Nahi munkar dan ma'ruf juga gitu. Jadi ajak orang ngaji, ajak orang sholat, itu baru khairul ummah. Orang maksiat larang, tegur. Orang pacaran misalnya di mana, di pojokan tempat gelap-gelap,
ya masih pakai pakaian seragam sekolah misalnya, tegur nak, pulang nak, jangan ngapain nongkrong sampai malam-malam sini, ibu kamu bapak kamu nungguin ya. Jadi jangan bisu mulut kita itu, tegur, pulang kamu ditungguin, ngapain besok kan sekolah lagi gitu. Jangan diem kalau kita menjadi umat yang terbaik. Nah kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar udah nggak ada, kita sudah cuek-cuekan, biarin dah dasar masing-masing urusannya, neraka yang neraka dia, surga kita. Nah kalau itu berarti kita sudah nggak jadi khairul ummah lagi. Pantas sudah yang orang alimnya cuek ya, tidak amal ma'ruf tidak nahi munkar, kita pun selaku umat khairul ummah ada punya sifat itu ya. Kita ajak saudara kita, adik kita. Jadi yang namanya dakwah itu bukan guru aja amal ma'ruf nahi munkar, kita ada masing-masing amal ma'ruf nahi munkar. Nah itu yang ditunggu. Jadi kita ini ya, bumi, matahari, gunung gak disuruh meletus, gak disuruh meledak, gak disuruh tabrakan. Kenapa? Karena nunggu ayat itu. Dan itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas dari Nabi Muhammad ke umat. Jadi kalau sudah itu sudah nggak ada, label khairul ummah sudah nggak ada. Ini kita kan masih alhamdulillah nih, beranggar bikin pengajian, mengajak orang, ya kita semua hadir di sini, ya. Terus saya diajak berbuat baik di sini, ya alhamdulillah itu namanya amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin kalau saya nggak diajak ngaji di sini ya mungkin saya di rumah nonton TV, pemaksiat atau segala macam. Ini kan amal ma'ruf nahi munkar. Minimal gitu ya, 1 jam ini kita berbuat baik kan begitu. Itu khairul ummah. Itu alasan Nabi kita. Jadi tujuannya apa? Lihidayatihim, untuk memberi hidayah kepada mereka, ila thoriqil khalqi, kepada khalqi apa al-haqqi yang paling enak ya. Yang paling enak sih al-haqqi ya, thoriqil haqqi, jalan yang benar. Kalau thoriqil khalqi jalan yang makhluk. Ya jadi enaknya itu thoriqul haqqi ya, jalan yang hak, jalan yang benar, itu hidayah itu. Tujuannya apa? Litakmili ma'asyihim, untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Ai umuri dunyahum, itu urusan ya dunianya mereka. Jadi Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan urusan kehidupan kita. Ya. Nabi ngatur cara makan, cara minum. Ya, kalau kita mau menyalurkan syahwat, ada namanya jalur pernikahan. Itu semua diatur. Coba kalau nggak ada aturan itu, berantakan. Makanya Nabi diutus. Wa ma'adihim, dan nanti juga untuk menunjukkan ma'adihim, tempat kembalinya mereka, ai akhiratihim, maksudnya akhirat mereka. Fahuwa, karena Nabi SAW itu mubasyirun, pembawa berita gembira, wa mundirun, pembawa peringatan, mubayyinun linnas, dan penjelas bagi manusia. Ma yahtajuna ilahi, apa yang dibutuhkan manusia kepadanya, fi umuruddin wa dunia, dalam urusan agama dan dunianya. Jadi apapun seni kehidupan kita, kalau dapat petunjuk dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang sekarang ditulis oleh para ulama-ulama, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Pertama bisa bahagia karena bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah besok hikmahnya kenapa Nabi diutus. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.